kulit putih, terus bisa bagus buat diet, bagus buat daya tahan tubuh. Itu fakta atau mitos ya Dokter Haikal? Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Siang Halo, dok. Selamat siang. Ya Dok. dok. Tadi Intan mengatakan apa Intan? Banyak banget fakta mitosnya. Ada yang Ya. bikin kulit kinclong katanya putih, terus udah gitu buat daya tahan tubuh, terus bagus buat diet. Aduh ini bener gak sih dok? Semuanya nih kayaknya banyak banget gitu, Kayak bagus-bagus diborong ya semua. manfaatnya Iya. ya. Sepertinya ini minuman dewa nih. Ya. Jadi kita harus satu-satu bahasnya. Jadi gini, apakah akan membuat kulit kinclong? Itu mitos. Kulit kinclong mitos dok? Mitos. Iya. Kalau kulitnya jadi kenyal, bagus ya, itu karena susu kedelai kan ada mengandung protein. Protein itu bahan untuk membentuk kolagen. Kolagen di bawah kulit itu yang membuat kulit Anda tidak mudah timbul kerutan-kerutan. Jadi kenceng ya, tapi bukan jadi lebih putih. Oh, jadi karena kolagennya itu. Iya. Nah dok, langsung ada fakta mitos nih. Ya. Ini fakta atau mitos dok? Katanya susu kedelai ini proteinnya lebih baik daripada susu sapi. Ini mitos. Mitos. Ya. Wah, kenapa Jadi dok? kita melihat kualitas Iya. protein baik atau tidak, itu bukan sekedar kandungan proteinnya tinggi atau tidak. Kandungan boleh aja tinggi, tapi kalau diserapnya tidak optimal, kemudian setelah diserap masuk ke darah digunakan oleh selnya tidak bagus, ya itu yang namanya biological value-nya rendah. Dan dari nabati itu biological value-nya itu lebih rendah dibanding protein hewani. Karena apa? Karena protein hewani itu pada saat dia diserap masuk ke darah, kemudian di darah akan digunakan oleh sel tubuh kita untuk membentuk sel, untuk membentuk sel-sel daya tahan sistem imun, itu akan lebih mudah. Nah, artinya kualitas protein hewani lebih bagus dari kualitas protein nabati. Ya. Oke. Dok, ini ngomongin kedelai dok kan dari kacang-kacangan. Nah kalau di masyarakat kan kacang-kacang ini terkait dengan asam urat. Ya. Nah ini ada anggapan dok di masyarakat bahwa rutin minum susu kedelai bisa sebabkan asam urat. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Oh Fakta. Fakta, karena di kedelai itu tinggi zat yang namanya purin. Purin itu pada waktu kita makan, kemudian diserap, diolah, terbentuklah si asam urat itu. Oh, ternyata banyak banget ya yang kita nggak Iya. tahu tentang susu kedelai ya dok ya. Betul. Ternyata banyak banget fakta mitos yang beredar. Dan seru banget nih kita akan masih membahas lebih mendalam tentang fakta mitos susu kedelai. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Itu kayaknya aku emang doyan kedelai ya. Semuanya itu makanan-makanan yang aku suka. Nah dok. Ya. Ngomongin susu kedelai nih, katanya susu kedelai ini baik untuk menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Oh, Fakta. fakta. Kenapa dok? Kenapa dok? Fakta, karena di dalam susu kedelai itu satu, dia mengandung serat. Ya. Apalagi kalau bikin susu kedelainya dengan kulit dari kedelainya. Jangan dibuang Ya. kulitnya, ya. Kemudian dia mengandung yang namanya pitoestrogen. Pitoestrogen itu fungsinya mirip seperti estrogen yang ada di kebanyakan wanita. Nah, itu yang akan menjaga kadar kolesterol. Dok, ini ngomongin estrogen dok Ya. ya. Nah, bagi pria nih yang suka konsumsi susu kedelai dengan adanya estrogen tadi, apakah akan ada dampaknya dok untuk pria? Ada dampaknya. Jangan kebanyakan Anda. Nanti hormon estrogennya jadi tinggi. Kalau tinggi, akibatnya apa? Bisa buah dadanya agak membesar. Waduh. Makanya anak-anak yang alergi susu sapi, diganti susu kedelai boleh. Tapi jangan berlebihan. Nah, itu dia. Apalagi orang tua kan suka menggantikan makanan dengan susu dok ya. Ya. Jadi nggak baik. Jadi Oh, hati-hati. gitu. Ya, berarti kalau makan susu kedelai ini bagus banget ya dok. Nah dok, Ya. ini katanya kalau banyak mengkonsumsi susu kedelai ini bagus untuk mencegah pengeroposan tulang. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. 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 Wah, fakta lagi. Kenapa dok? Dia sebenarnya bukan pengaruh kalsiumnya yang tinggi, tapi pengaruh pitoestrogennya. Pitoestrogen. Pitoestrogen itu yang akan membantu
masuknya kalsium ke dalam tulang. Oh. Jadi ini fakta dok ya. Fakta, dia akan jadi tulangnya karena kalsiumnya masuknya lebih mudah, dia kandungan kalsiumnya tinggi, dia lebih padat. Oh. Dok, oke. ini ngomongin osteoporosis dok ya. Ya. Ini kan banyak nih pasien saya datang ke klinik dok ya. Dia mengatakan bahwa kalau rutin konsumsi susu kedelai bisa memperlambat menopause. Ini fakta atau mitos dok? Fakta, Wow, Oh iya, fakta. fakta. karena dia kan mengandung sejenis estrogen. Iya. Pitoestrogen, estrogen dari tumbuhan. Jadi orang menopause itu kadar estrogennya turun. Iya. Kadar estrogennya turun berarti fungsi estrogennya menurun. Diganti dengan pitoestrogen. Pitoestrogen itu estrogen dari tumbuhan tapi dia punya sifat mirip dengan estrogen. Oh. Dok, kalau gitu nih bagi wanita yang menjelang usia menopause supaya bisa menghambat menopausnya, kira-kira berapa banyak dok Iya, mesti minum berapa banyak, susu Dok? kedelai ini? Minum tergantung tubuhnya. Kalau dia sudah obesitas ya jangan banyak-banyak, cukup sehari 1 gelas. Satu Tapi gelas, kalau dia badannya seperti Intan seperti ini, Iya. silakan 2 gelas sehari. Satu hari kalau 1 gelas itu berapa cc dok? 250 sampai 300 cc. Jadi kalau Intan boleh 2 gelas hari ya. Boleh. Tapi untuk produser kita, Mbak Sinta, Mbak Juju, ini kayaknya mesti 1 gelas Mbak. 1 gelas seminggu Satu kayaknya. galon. 1 galon dalam sehari. Tapi itu akan ada efek-efeknya nggak dok kalau setiap hari gitu? Kalau rutin Ya, setiap hari? kalau setiap hari dan dia banyak minumnya, berarti kan kalorinya menjadi berlebihan. Kalau dia mau 2 gelas, ya makanan lain harus dikurangi. Gitu. Dok, ini kan banyak nih produsen yang menjual susu kedelai kemasan. Ya. Nah, itu baiknya apakah kita baiknya bikin sendiri atau kita beli yang sudah jadi, Dok? Jadi gini, beli jadi boleh, tapi dari produsen yang memang terpercaya. Ya. Terpercaya itu dia harus menuliskan kandungan-kandungan zat gizinya, dia tulis. Oke. Gulanya berapa banyak. Nah, itu Kalau dia Dok. kandungan gulanya tinggi hanya mencari rasa enak dari susu kedelai, justru jeleknya gulanya yang tinggi. Ya. Terus ada lagi susu kedelai di kemasan tertulis di situ tanpa pengawet. Ya, itu bagus tanpa pengawet. Tapi kalau tanpa pengawet biasanya nggak tahan lama. Nah, itu Itu dia. paling 3 hari, Iya. maksimal 5 hari. Jadi harus habis. Iya. Sementara dia sudah tulis tanpa pengawet, tahu-tahu dia tahan 10 hari. Sebulan. Nah, itu sih bohong. Nah itu jadi pertanyaan. Hati-hati, Oh, iya. oke. Jadi tetap harus hati-hati ya dok Ya. ya memilah-milahnya. Nah dok, ini susu kedelai katanya baik dikonsumsi untuk mulai dari bayi sampai dengan lansia. Ini Iya. fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oh, Boleh. fakta. Wow. Dari bayi sampai lansia silahkan. Terutama bayi-bayi yang alergi dengan susu sapi, Iya. itu kita ngasihnya susu kedelai. Ya. Apalagi buat orang-orang yang kemampuannya kurang. Susu kedelai kan jauh Lebih lebih murah murah. Ya. Iya. Silakan. Boleh. Itu fakta. Itu fakta. Fakta. Dok, Oke. kalau gitu apa dok tips untuk masyarakat supaya bisa mendapatkan manfaat dari susu kedelai? Jadi gini, Ya. kita kalau pengen mendapatkan protein yang kualitasnya nomor 1, Iya. tetap pilihannya susu sapi. Ya. Tapi kalau kita alergi atau kita mengalami yang namanya laktosa intolerance, Iya. kalau minum susu terus mau buang-buang air besar, kita pilihannya susu kedelai. Ya. Tapi buat yang sudah dewasa, minum susu kedelai, lihat-lihat tubuhnya. Oke. Anda kegemukan atau tidak. Kalau Anda kegemukan, Iya. obesitas, jangan banyak-banyak minumnya. Cukup sehari 1 gelas. Iya. Memang dia bagus, dia mengandung pitoestrogen. Itu keunggulannya. Nah, jadi termasuk juga untuk mereka yang mungkin tinggi dok asam uratnya dok ya, mesti Ya, dibatasi ya. batasi, Batasin. jangan berlebihan. Oke. Jadi bukan nggak boleh, hanya dibatasi ya Batasi, dok ya. Jadi jangan udah tahu asam uratnya tinggi, minum susu kedelainya sampai 2 gelas, 3 gelas, itu berlebihan. Jadi intinya konsumsilah dengan bijak dok ya. Ya. Iya.